Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia dengan NIM 43040200036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang. Oke, sebelumnya kita mempelajari tentang definisi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk definisinya, setiap peristiwa akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang terjadi peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut dengan distribusi. Nah, distribusi peluang ini yaitu untuk suatu variabel acak menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi untuk setiap nilai variabel acak. Jadi, distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi peluang atau dinotasikan dengan Px atau Fx yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Nah, di definisi distribusi peluang tadi, kita kan sering mengatakan atau menyebutkan variabel acak. Variabel acak itu apa sih? Jadi, variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, variabel acak di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu apa sih? Variabel acak diskrit adalah variabel berupa bilangan cacah yang diperoleh dari hasil membilang, yang menyatakan banyak objek yang mempunyai sifat tertentu. Misalnya, banyaknya siswa SMA N2 yang terlambat datang pada hari Senin. Kemudian misalnya lagi, banyaknya mobil yang parkir di depan suatu perusahaan. Intinya, variabel acak diskrit ini adalah variabel yang didapatkan dari hasil membilang atau mencacah. Kemudian, yang kedua ada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel bilangan real yang diperoleh dari hasil pengukuran, biasanya merupakan nilai pada suatu interval tertentu. Misalnya, seperti panjang dan lebar sebuah papan tulis dalam meter. Jadi, variabel acak kontinu itu kebalikan dari variabel acak diskrit. Jika tadi variabel acak diskrit itu dihasilkan dari hasil membilang, sedangkan kalau variabel acak kontinu itu didapatkan dari hasil pengukuran. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis distribusi. Ada dua jenis distribusi sesuai dengan variabel acaknya. Yang pertama yaitu jika variabel acaknya variabel diskrit, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit. Dan yang kedua yaitu jika variabel acaknya variabel yang kontinu, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang kontinu juga. Nah, kemudian distribusi peluang diskrit. Pengertiannya adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Syarat dari distribusi peluang diskrit yang pertama yaitu Fx atau Px itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya, nilai peluang selalu lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua yaitu sigma I sama dengan 0 sampai tak terhingga Px sama dengan 1. Artinya, jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Kemudian, penyajian distribusi peluang diskrit ini bisa disajikan atau digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, maupun persamaan. Oke teman-teman, untuk bisa lebih memahami materi ini, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di dalam PPT ini, saya sudah memberikan beberapa contoh untuk bisa dipahami ya. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali dan buatlah tabelnya. Nah, karena perintahnya yaitu disuruh untuk menentukan distribusi peluang banyaknya sisi gambar pada uang logam yang sudah dilempar 3 kali, maka kita harus melakukan eksperimen terlebih dahulu nih. Nah, eksperimennya yaitu pelemparan satu mata uang sebanyak 3 kali.
yang dimana dari hasil pelemparan 3 kali tersebut akan menghasilkan titik sampel yaitu 2/3, yang artinya itu sama dengan 8. Jadikan NS-nya itu berarti sama dengan 8. Nah, hasil 8 itu didapatkan dari mana sih? Jadi gini ya teman-teman, untuk pelemparan satu mata uang sebanyak 3 kali itu didapatkan kemungkinan sebanyak 8 kemungkinan. Yang pertama yaitu ketika pelemparan pertama misalnya didapatkan angka-angka. Kemudian yang kemungkinan kedua yaitu didapatkan angka-angka gambar. Terus kemungkinan yang ketiga yaitu angka gambar-gambar, dan kemungkinan keempat yaitu gambar-gambar-gambar, dan seterusnya. Jadi dari situ kita dapat menghasilkan banyaknya titik sampel atau yang disebut dengan NS sama dengan 8. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil NS-nya, maka kita tinggal mencari nilai NA. Nah, banyaknya muncul sisi gambar atau NA itu bisa didapatkan dari rumus kombinasi 3,x. Nah, jadi peluang muncul sisi gambarnya yaitu Fx sama dengan NA per NS. Sedangkan NA-nya kan belum diketahui ya. Jadi kita mencari NA-nya kan tadi sudah diberitahu kalau NA itu bisa didapatkan dari rumus kombinasi 3,x. Harus ingat juga rumus kombinasi itu yaitu Cn, K sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial dikali K faktorial. Nah, NA-nya kan kombinasi 3,x, kemudian per NS, NS-nya itu kan tadi 8, jadi kombinasi 3,x per 8. Nah, kemudian untuk x-nya kan pelemparannya 3 kali, jadi x-nya itu berarti sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu selanjutnya kita bisa membuat tabel distribusi peluang. Nah, seperti yang ada dalam PPT. Teman-teman bisa melihat ya. Untuk harga x-nya itu ditulis 0, 1, 2, dan 3. Kemudian probabilitas x sama dengan fx itu kita cari dari harga x-nya itu 0, berarti probabilitas x-nya 1/8. Kemudian kalau harga x-nya 2, berarti probabilitas x-nya 3/8. Kemudian kalau harga x-nya 3, berarti probabilitasnya 1/8. Kemudian probabilitas x-nya itu dijumlahkan semuanya. Berarti 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Hasilnya yaitu 8/8 atau sama dengan 1. Nah, itu hasil dari yang kita cari di soal nomor 1. Nah, kemudian di contoh soal kedua yaitu sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Kemudian tentukan peluang jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu. Untuk A yaitu Px lebih besar dari 8, dan yang B P4 kurang dari X kurang dari 7. Pembahasan. Di sini dimisalkan X-nya itu adalah jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu. Maka berarti X-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bagaimana kita tahu X-nya kok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Nah, X-nya itu bisa diketahui dari eksperimen. Jadi, jika 2 buah dadu itu dilemparkan, maka mendapatkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, yaitu jika sebuah dadu itu dilemparkan terus menghasilkan nilai 1, berarti kemudian yang dadu satunya lagi juga dilemparkan menghasilkan nilai 1 juga, berarti itu nilai minimum pasti yang didapatkan yaitu 2, kan? Nah, kemudian maksimumnya berarti 12, karena titik dadunya itu kan setiap dadu kan 6. Jadi kalau misalnya kedua dadu itu dilemparkan dan menghasilkan nilai 6 keduanya, berarti dijumlahkan sama dengan 12. Jadi kemungkinannya yaitu 2, 3, 4, 5, sampai 12. Kemudian setelah kita menemukan nilai X-nya, kita bisa mencari nilai NS. Nah, nilai NS itu
berarti penjumlahan dari semua nilai X. Nah, dari penjumlahan nilai X itu didapatkan NS sama dengan 36. Kita tinggal membuat tabel distribusi peluangnya. Harga X-nya itu kan berarti 2-12 yang tadi tuh. Kemudian probabilitas X atau sama dengan Fx-nya itu ya tinggal dimasuk-masukin. Jadi harga X-nya itu misalkan 2 nih, berarti probabilitasnya 1/36. Kemudian kalau harga X-nya 3, berarti probabilitas X-nya 2/36. Kemudian kalau harga X-nya 4, berarti probabilitasnya 3/36, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke permasalahan soalnya. Di soal itu tadi kita disuruh mencari nilai Px lebih besar dari 8. Nah, Px lebih besar dari 8 berarti kita disuruh mencari nilai P yang dimana itu lebih dari 8. Berarti kita mencari nilainya itu Px sama dengan 9 sampai Px sama dengan 12. Px sama dengan 9 itu kita bisa dapatkan dari melihat tabel distribusi peluangnya. Px sama dengan 9 itu kan hasilnya di tabel 4/36. Kemudian ditambahkan Px sama dengan 10, yaitu 3/36. Kemudian ditambahkan Px sama dengan 11, yaitu 2/36. Kemudian yang terakhir yaitu ditambahkan Px sama dengan 12, yaitu 1/36. Jadi 4/36 ditambah 3/36 ditambah 2/36 dan ditambah 1/36 itu hasilnya 10/36. Itu jawaban dari Px lebih besar dari 8. Kemudian bagian yang B, kita disuruh mencari P4 kurang dari X dan kurang dari 7, yaitu berarti Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 6. Px sama dengan 5 itu kita lihat nih di tabel distribusinya. Nilai Px sama dengan 5 itu 4/36 ditambah Px sama dengan 6. Px sama dengan 6 itu 5/36. Jadi 4/36 ditambah 5/36 sama dengan 9/36, atau kita perkecil menjadi 1/4. Itu hasil dari P4 kurang dari X dan kurang dari 7, yaitu 1/4. Nah, untuk bisa lebih memahami dan mengerti materi tentang distribusi peluang ini, teman-teman bisa sambil belajar mengerjakan soal-soal yang nanti saya berikan di akhir video ini ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.